Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Pemirsa, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran ini telah memberikan sanksi kepada dosen pengajar yang melakukan praktik bullying kepada residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis bedah syaraf di RSHS Bandung. Aksi bullying atau perundungan terhadap residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis tampaknya sudah sering terjadi. Aulia Risma Lestari, mahasiswa Undip, hingga bunuh diri akibat perundungan. Kasus perundungan juga terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Miris dan prihatin terhadap praktik bullying atau perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan spesialisasi di Indonesia, khususnya di Departemen Bedah Syaraf, upaya pemberantasan telah dilakukan sejak lama, meski belum terlalu menggembirakan. Bahkan kasus di RSHS Bandung diketahui sejak tahun 2022 hingga 2024 Juli kemarin. Yang terbaru, terjadi bullying terhadap residen yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis bedah syaraf di RSHS Bandung oleh seniornya. Setelah mendapatkan hasil dugaan perundungan, Departemen Bedah Syaraf telah memutuskan studi bagi 2 orang pelaku bullying yang melakukan pelanggaran berat. Upaya preventif terus dilakukan oleh kampus dan rumah sakit, namun praktik tersebut masih saja tetap terjadi, dan atas kejadian itu peran pemerintah hadir untuk memberikan kesejahteraan. Fenomena bullying itu sudah terjadi lama, ya kan? Semenjak saya sekolah spesialis pun sudah terjadi itu bullying. Tapi mungkin kualitasnya itu tidak seberat seperti sekarang. Dokternya dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin, ketika kita mendeteksi ada bullying yang begitu berat dirasakan oleh peserta didik, ya, terutama yang dibully itu adalah peserta didik yang baru masuk, gitu. Yang baru masuk, ada semester 0 yang belum masuk sampai semester 1. Dibully oleh siapa? Oleh seniornya, kan begitu. Seniornya itu kebanyakan yang senior yang langsung di bawah atau membawahi dia. Itu semester 2, semester 3 gitu. Aksi dugaan perundungan terhadap pasien atau peserta didik yang tengah menjalani program pendidikan dokter spesialis bedah syaraf Universitas Padjadjaran di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Juni tahun 2024 kembali terkuak. Akibat kejadian itu, peserta didik tersebut memilih mengundurkan diri dan dokter pengajar atau konsulen dikenakan sanksi. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Ya, lalu benarkah ada perundungan atau bullying saat mengikuti program pendidikan dokter spesialis? Seperti apa ceritanya? Kita akan tanyakan langsung dengan Dr. Eka Mulyana, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan yang juga Ketua Pertimbangan ID Jawa Barat. Selamat siang, Dr. Eka. Selamat siang, Mbak. Baik, Dr. Eka, benarkah memang perundungan dan bullying ini sering terjadi di lingkungan PPDS? Ya, terima kasih. Sebelumnya izin saya menyampaikan keprihatinan dan tentu saja duka yang mendalam tadi disampaikan atas wafatnya sejawat kami almarhumah Dr. Risma di Undip. Dan yang keduanya tentu saja pertama ingin kami sampaikan bahwa kami atas nama pribadi yang pernah menjalani pendidikan spesialis PPDS, juga atas nama organisasi profesi, tentu saja sangat menentang adanya bullying atau perundungan yang terjadi di dunia kedokteran, khususnya di pendidikan dokter spesialis. Karena apa? Karena tentu saja bullying atau perundungan yang tentu saja tidak terkait hubungan dengan pendidikan itu sendiri, bertentangan dengan moral etik, peraturan perundang-undangan, dan juga tentu saja bertentangan dengan sumpah dokter dan kode etik kedokteran yang kami ikrarkan sejak kami lulus sebagai dokter dulu dan mengikat terus sampai kini. Begitu sementara, Mbak, yang ingin kami sampaikan. Adapun pengalaman pada waktu pendidikan spesialis dulu, ya saya pribadi sebetulnya tidak mengalami ya apa yang terjadi perundungan atau bullying.
tapi tidak menutup mata itu terjadi di dunia kami pendidikan dokter spesialis. Kami pada waktu itu kebetulan pendidikan dokter spesialis ortopedi dan traumatologi tentu saja sangat menghormati dosen-dosen kami, senior kami, selama itu sesuai dengan aturan berlaku dan pendidikan yang dibebankan kepada kami. Sementara itu, Mbak. Oke. Dokter Eka, kalau kita lihat data, kemarin kami sempat berbicara dengan Bu Siti Nadia Tirmizi dari Kemenkes mengatakan bahwa sampai saat ini sudah ada 1.200 laporan dari hotline yang mereka buka tentang kasus perundungan atau bullying yang terjadi di dunia PPDS begitu. Artinya tidak menutup kemungkinan di zaman Anda pun ada bullying seperti itu. Apakah memang tidak tercium oleh residen-residen lainnya atau dokter-dokter lainnya ketika ada proses bullying seperti ini? Ya. Seperti tadi saya dengar dari Pak Dekan sendiri, Prof. Yudi, mungkin ini momentum yang tepat untuk menyelesaikan adanya kasus-kasus bullying yang mungkin sudah lama terjadi dan tidak tercium dan saat inilah terangkat. Kira-kira demikian. Untuk itulah kami tentu saja mendukung upaya-upaya untuk supaya kasus bullying atau perundungan di dunia pendidikan kedokteran ini tentu saja harus dihilangkan. Kira-kira demikian, Mbak. Baik, ini tidak hanya dari residen ya, tidak hanya lingkungan PPDS ya, bahkan istri-istri residen juga katanya ngebully junior-junior, istri-istri juniornya begitu ya. Apakah ini juga masih berlangsung hingga saat ini? Laporannya bagaimana di ID Jawa Barat? Ya, kami pun mengenai yang disampaikan terakhir mengenai istri-istri residen baru mendengar saat-saat ini. Nah, tentu saja ini perlu ditindaklanjuti, Mbak, karena kalau ini lanjut terus, tentu saja ini akan mencoreng dunia pendidikan khususnya di kedokteran. Dan tentu saja apa yang terjadi bila benar adanya di istri-istri residen seperti yang disampaikan tadi, kami sangat menentang keras, Mbak. Oke, Dokter Eka, kami juga kan mendapatkan informasi tentunya sudah beredar ya di media sosial bahwa ada kasus bullying di PPDS sempat mengatakan bahwa mereka harus bayarin KPR atau sampai makan nasi padang 5 bungkus loh itu di videoin. Itu untuk apa? Itu sempat terdengarkah? Idi sudah tahu? Ya, dari berita-berita kemarin betul kami dengar itu dan kami tentu saja komunikasi dengan Pak Dekan dari organisasi profesi bahwa ternyata itu kasus yang ada kebetulan di lingkungan kami dan perlu ditegaskan juga, Mbak, mungkin ini kasus per kasus walaupun mungkin tidak terjadi di satu tempat, tapi tentu saja walaupun ini tidak semua, ini tentu harus dituntaskan, Mbak. Baik, Dokter Eka, ini kalau misalnya kita mau ngambil gelar profesi spesialis ini, informasinya kalau mundur tuh ada denda finansial gitu ya, konsekuensi finansial yang dibebankan. Jadi memang mau nggak mau residen ini harus maju sampai selesai begitu. Misalnya dia tidak sanggup mau mundur itu ada konsekuensi finansial. Benarkah seperti itu? Ya, setahu kami yang mengikuti pendidikan dokter spesialis atau PPDS tersebut mengikuti tugas belajar atau tubel dari pemerintah daerah misalnya yang ditugaskan belajar di Fakultas Kedokteran. Nah, hal ini tentu saja mengikat yang bersangkutan untuk menyelesaikan tugas belajarnya sehingga setelah selesai kembali ke daerah mengabdi di sana. Nah, bila ada karena suatu hal yang bersangkutan ternyata akan mundur atau mengundurkan diri, di situ memang ada klausul untuk penalti, mengembalikan biaya dan sebagainya. Nah, inilah salah satu poin yang memang harus dibicarakan juga, didiskusikan berbagai pihak, Mbak, hal-hal kasus seperti ini. Oke. Dokter Eka, kalau kita tilik kasusnya sendiri kan sepertinya ini tidak terjadi hanya di satu lokasi saja, artinya di beberapa lokasi dan tidak hanya saat ini saja. Itu pun dari Kemenkes datanya laporan 1.200 itu baru dari setelah COVID. Nah, katanya juga ada yang mengatakan bahwa mereka harus bayar seminar patungan, terus biayain makannya bagi dokter-dokter seniornya di sana. Kalau misalnya Anda mendengarnya kasus-kasus yang terjadi, pembulian seperti apa? Ya. Kalau yang saya alami sendiri pada waktu menjalani pendidikan dokter spesialis, pada saat mengikuti acara ilmiah,
pada saat mengikuti workshop, acara ilmiah apapun, kami tidak dibebankan untuk membayarkan pihak-pihak lain, Mbak. Bahkan kami waktu itu malah dibantu. Misalnya pendidikan kami untuk stase di luar negeri, stase di Fakultas Kedokteran rumah sakit lain, justru ada memang biaya yang kami keluarkan pribadi, tapi malah waktu itu kebetulan kami pun dibantu oleh bagian atau departemen untuk menyelesaikan pendidikan tersebut. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Mbak, saya kira ini harus diangkat karena itu tadi kasus per kasus yang mungkin tidak hanya sedikit yang harus diangkat, diselesaikan sehingga tidak mencoreng secara keseluruhan gitu. Begitu kira-kira, Mbak. Baik, mungkin ini kita mau menambahi sedikit kali ya Dok, laporan yang mungkin perlu diselidiki juga ini oleh ID, khususnya mungkin ID Jawa Barat. Jadi banyak sekali misalnya contoh-contohnya diminta untuk mengantar jemput anaknya, kemudian juga membiayai biaya karaokean mungkin seperti itu, KPR bahkan atau cicilan mobil. Nah, bahkan ada laporannya yang sampai segitu parahnya nih, harus membayar di luar biaya PPDS, bahkan mengantar jemput anak dari seniornya juga ini ada laporannya. Kayaknya nggak relevan begitu betul. Dengan ke dokter itu gimana Dokter Eka? Betul. Apa yang akan dilakukan sanksinya jika ditemukan seperti ini? Ya, jadi yang pertama ingin kami sampaikan, Mbak, segala bentuk perundungan atau bullying yang baru saja disampaikan oleh Mbak itu sangat tidak terkait, tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses pendidikan itu sendiri. Dan kami dari profesi tentu saja sangat menentang keras, Mbak. Nah, apa yang kami lakukan tentu saja di organisasi profesi kami di ID ada majelis yang khusus menangani penanganan terhadap anggota terkait etika profesi, bahkan terkait yang tersandung hukum. Nah, ini mungkin dari BHP 2AID maupun dari MKEKID ini akan dan harus turun tangan terhadap kasus-kasus yang terjadi pada anggotanya, yaitu dokter-dokter tersebut. Tapi yang ingin kami sampaikan juga, tentu saja ini tidak cukup. Harus semua pihak duduk bersama, baik dari pemerintah maupun dalam hal ini Kemenkes, dari Kemendikbuddikti, dari organisasi profesi, bahkan dari perhimpunan-perhimpunan spesialis terkaitnya, misalnya bedah saraf atau bedah yang lainnya atau yang lainnya, ini harus duduk bersama. Sehingga kasus-kasus yang muncul sekarang yang begitu ternyata sangat banyak di berbagai tempat, harus betul-betul momentum yang tepat untuk dapat diselesaikan, tuntaskan, sehingga ini tidak menjadi presiden jelek ke depannya bagi dunia pendidikan khususnya kedokteran. Begitu, Mbak. Oke, dokter, apa ini artinya Anda mengatakan bahwa para korban ini diajukan untuk speak up, begitu melapor kepada pihak-pihak terkait ketika ada terjadi pembulian? Nah, keselamatan mereka sendiri bagaimana ketika nanti masih PPDS? Ya, tentu saja kalau di dunia pendidikan dalam hal ini di Fakultas Kedokteran ataupun misalnya di rumah sakit, bila misalnya ada kendala di rumah sakit atau di Fakultas Kedokterannya, bisa melalui organisasi profesinya, bisa melalui ID setempat maupun ke pengurus besar di PBID di Jakarta, itu bisa juga disalurkan, disampaikan, Pak. Insya Allah kami akan dari profesi akan membantu bila memang teman-teman sejawat yang sedang melakukan pendidikan ini mengalami apa yang disebut perundungan atau bullying yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pendidikannya. Begitu, Mbak. Baik, artinya ID saat ini sudah membuka hotline, apakah sudah membuka tempat pengaduan begitu, dan perlindungan seperti apa yang akan diberikan ID untuk para pelapor ataupun korban bullying ini? Setahu saya demikian, Mbak. Dari pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia melalui Ketua Umum kami, Dr. Adib, sudah membuka hotline untuk komunikasi dimanapun berada, tidak hanya di Bandung atau di Undip saja, untuk bisa langsung menghubungi ke pengurus besar atau mungkin pengurus di wilayah di provinsi masing-masing. Betul, Mbak. Oke, baik, terima kasih Dr. Eka Mulyana sudah berbagi informasi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu, Dok. Sama-sama, terima kasih, Mbak.